di masa Turki Utsmani. Sebelum Eropa keluar menjajah, Inggris dan Prancis melakukan penelitian. Penelitiannya diambil dari mulai Samudra Atlantik sampai Samudra Hindia. Mungkin gak nyampe Indonesia, Bang. Untuk mereka tahu sebenarnya apa kunci kekuatan muslimin itu. Kenapa orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kokoh-kokoh. Itu dia pengen tahu. Diteliti oleh Inggris dan Prancis, Pak. Hasilnya luar biasa, Pak. Lihat hasilnya. Ini salah satunya, sebagiannya. Ternyata karena pola pendidikan dari kecil. Karena ternyata dalam sistem kekhilafan Turki Utsmani, Islam itu, muslimin memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar, pendidikan dasar namanya kutab. Kutab itu anak-anak diajari yang paling dasar tentang Quran. Diajarkanlah Quran, terus bertahap dari mulai mereka membaca sampai hafal, sampai mulai paham isinya. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab, bahkan mereka mulai menghafal kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab. Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, Alfiyah 1000 bait itu adalah grammar bahasa Arab. Jadi syair 1000 bait dihafal, itu dihafal oleh mereka. Jadi mereka menghafal grammar 1000 bait. Lu bisa bayangkan itu. Dan nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin. Karena di sana terkandung banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah apa yang disampaikan juga oleh seorang ahli bahasa. Ini juga dosen di Eropa, walaupun aslinya orang Mesir. Dan mungkin kalau tidak salah pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia di broadcast saya pernah baca, seingat saya. Kalau antum pernah baca, kalau tidak nanti antum boleh, ada videonya, wawancara beliau ada di televisi di Mesir. Seingat saya di Mesir. Seorang dokter, dia dosen bahasa di Eropa. Dia mengatakan bahwa hari ini anak-anak di barat itu umur mereka masih sekitar 3 tahunan, mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kata. Sementara anak-anak Arab, karena mereka berbahasa pasaran, bahasa Ammiyah, dan bahasa Ammiyah itu sangat terbatas kata-katanya, itu anak umur 3 sampai 6 tahun itu hanya menguasai 3.000 kata. Ini hubungan antara bahasa dan kebesaran dan kecerdasan juga. Kemudian dia mengatakan, dia katakan bahwa di muslimin, dengan penelitian buku tadi itu, dia menyebutkan dalam buku itu, muslimin itu ternyata punya kekuatan di Quran dan di Arab, bahasa Arab. Quran itu disebutkan memiliki lebih dari 77.000 kata. Jadi kalau 16.000 lewat, Pak. 77.000 hampir, 77.500 hampir kata. Belum bahasa Arabnya. Belum dia kuasai grammar Arab tadi. Sehingga itulah yang disimpulkan oleh penelitian tadi, bahwa ternyata ini kekuatan muslimin itu. Nah, terus bagaimana caranya supaya mereka bisa menjajah? Maka perlahan tapi pasti 2 hal ini harus dihilangkan. Apa itu? Quran dan bahasa Arab. Maka Prancis dan Inggris punya madhab yang berbeda. Kalau yang Inggris membuat jenjang.
Sekolah-sekolah yang kutab itu, yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, macam-macam itu diimage-kan di masyarakat, tetap ada, tapi diimage-kan di masyarakat saat itu, ini untuk kelas orang-orang miskin. Pernah apa tidak? Indonesia mengalami bahwa yang sekolah agama itu anak-anak yang bodoh-bodoh. Pernah? Itu Pak. Pesantren itu tempatnya orang buangan. Pernah? Pernah. Indonesia pernah punya itu. Wah nyantri, wah pasti kamu gak diterima sekolah negeri ya. Kamu nyantri berarti gak terima sekolah favorit ya. Alhamdulillah hari ini sudah berubah. Maka ini kebangkitan Pak. Ini kebangkitan nih. Ini harus dilanjutkan ini. Tapi hati-hati iblis ada di perempatan jalan di depan. Oke? Kemudian dibuatlah kelas tengahnya, ini versi Inggris. Dibuatlah kelas tengahnya. Kelas tengahnya itu dibuatlah sekolah-sekolah negara. Sekolah-sekolah negara dibuat dan itu untuk ekonomi menengah. Ya kan? Makanya kalau sampai hari ini mohon maaf ini belum hilang sampai sekarang. Sekolah menentukan tingkat perekonomian. Betul ya? Di mana kamu sekolah? Di sini. Oh, pas kamu orang kaya ya. Gitu ya? Ya. Itu masih pola Inggris, Pak. Yang level tinggi adalah international school. Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Berarti belum bangkit kalau gitu. Belum, saya tarik lagi kalimat saya. Belum bangkit kalau gitu. Yang modern international school di mana tidak ada Quran, tidak ada bahasa Arab. Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya, Qurannya juga lemah. Itu versi Inggris. Versi Perancis enggak, kelamaan, diberangus semuanya. Itu versi Perancis. Oke? Itu yang saya baca. Jadi teman-teman, maka menjajahlah mereka. Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan. Sekarang antum tahu gimana caranya mau jadi orang cerdas? Gampang, Pak. Gampang. Belajar syariat.